Gadis itu hanya membuka tirai tanpa mengenakan pakaian. Namun, detik berikutnya membuatnya merinding. Terlihat Koki gemuk di hotel. Menggenggam seutas kaki manusia muncul di depan matanya. Koki gemuk segera menyembunyikan separuh kaki berdarah di belakangnya. Xiao Cui ketakutan. Segera menutup tirai kecil. Pria itu tidak bisa menyembunyikan lagi. Dia segera berlari kembali. Memberitahu pemilik restoran bahwa rahasianya terbongkar. Ternyata ini adalah restoran gelap. Khususnya untuk menyembelih turis yang lewat untuk mendapatkan uang. Dan menu andalannya adalah daging wanita cantik. Namun kali ini sang koki lengah. Tidak tahu bahwa ada orang yang tinggal di hotel hari ini. Pemilik restoran mengatakan bahwa gadis itu dibawanya ke sini. Dia pergi menanganinya. Tak lama kemudian, dia tiba di depan pintu gadis itu. Mengatakan bahwa koki tadi hanya membawa seutas kaki babi. Meminta Xiao Cui untuk tidak takut. Jelas sekali. Jenis kebohongan seperti ini hanya bisa menipu anak berusia 3 tahun. Dia segera mengambil kursi untuk menahan pintu. Namun demi keselamatannya sendiri, dia hanya bisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Pemilik di luar pintu melihat dia cukup bijaksana. Dengan puas hati, dia pun pergi. Xiao Cui melihat melalui kacamata pintu bahwa pria itu sudah pergi. Maka dia mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan ke polisi. Namun ponselnya bukan buatan Cina. Tidak ada sinyal sama sekali. Dengan tidak ada pilihan, dia hanya bisa menunggu hingga besok. Dia berlari ke meja depan restoran untuk diam-diam menelepon telepon umum. Untungnya, panggilan berhasil tersambung. Xiao Cui menceritakan semua kejadian semalam kepada ayahnya. Meminta ayahnya menjemputnya. Karena ayahnya adalah polisi patroli di daerah tersebut. Namun semua ini dilihat oleh Sang Biao. Dia adalah bos sebenarnya dari restoran ini. Dia segera menemui pemilik restoran. Meminta mereka menyelesaikan masalah ini. Mereka baru saja pergi ketika sepasang kekasih datang. Xiao Cui melihat 2 orang itu masuk ke restoran. Mereka segera berlari ke belakang mobil dan bersembunyi di kursi belakang. Namun, Xiao Shuai dan Xiao Mei tidak tahu. Ini adalah toko gelap. Seorang koki di samping melihat gadis cantik itu. Sudah lama menginginkannya. Mereka mencampurkan obat bius ke dalam teh susu mereka. Saat kedua orang itu bersiap-siap untuk minum teh susu, wanita gila di belakang mereka menekan bel dengan keras. Dia juga dengan tidak jelas menunjuk teh susu mereka dengan jarinya. Xiao Mei dan Xiao Shuai bingung. Tanpa diduga, koki itu langsung menghampiri dengan senapan sniper. Xiao Shuai segera mengeluarkan pistol dan berhadapan dengannya. Koki melihat Xiao Shuai tidak pingsan dan masih kuat. Dia hanya bisa meletakkan senjatanya dan membiarkan mereka pergi. Melihat situasi, Xiao Shuai segera meminta Xiao Mei untuk menyalakan mobil. Kemudian, dia mengancam koki dengan senjata agar tidak bergerak. Saat pergi, mereka bahkan membawa kabur senapan sniper koki. Di bawah suara gemuruh, kedua orang itu segera pergi. Sai Biao mendengar suara dan langsung lari keluar. Melihat mobil mereka berbelok ke kanan. Sementara anak buahnya berada di arah tersebut. Dia segera menelepon bawahannya, Awei. Memerintahkan mereka untuk menangkap Xiao Mei dan yang lainnya. Saat itu, Awei menarik istrinya yang tidak mau uang ke jalan. Lalu memukulnya dengan keras. Polisi yang lewat segera datang untuk menghentikan. Memerintahkan pria itu untuk berbaring di atas mobil. Tanpa disadari, wanita itu mengeluarkan pistol dari belakang. Ternyata pasangan suami istri hanya berpura-pura. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka segera mengejar Xiao Mei dengan mobil polisi. Dengan cepat, Xiao Mei melihat mobil polisi dari spion. Mereka memarkir mobil di pinggir jalan. Xiao Mei mencoba menceritakan pengalaman mereka tadi. Sebelum polisi mendekat, penumpang depan, Xiao Shuai, langsung dicekik oleh wanita. Sementara polisi juga mengeluarkan pistol elektro. Xiao Mei ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Punggungnya dipukul oleh polisi dan jatuh pingsan ke tanah. Xiao Cui yang bersembunyi di barisan belakang melihat situasinya kurang baik. Saya mengambil kesempatan itu dan berlari keluar. Sebelum kedua pasangan sempat bereaksi, gadis itu telah lari jauh. Tapi wanita di samping tidak terburu-buru. Saya melihatnya mengeluarkan senapan sniper. Hancurkan seorang wanita dengan satu tembakan. Lalu dia dengan tenang memerintahkan Ah Wei untuk menangkapnya dan membawanya kembali. Xiao Cui yang malang masih berjuang. Dia ditahan oleh seorang pria. Gunakan selembar kain untuk membuat Xiao Cui pingsan. Pasangan itu menyelesaikan misi Sang Biao. Tumpuk 4 orang di barisan belakang. Lalu wanita itu memerintahkan Ah Wei membawa Xiao Shuai di punggungnya ke dalam lubang besar yang mulus. Lubang itu sedalam 18 meter. Suatu ketika seseorang terjebak di sini. Entah dia mati terjemur atau mati kelaparan. Pria tampan kecil yang malang itu terlempar bahkan sebelum dia bangun. Dan sisi lainnya, koki gemuk membawa Xiao Mei ke ruang bawah tanah. Dia meletakkannya di atas meja bundar. Melihat tubuh indah Xiao Mei, dia memiliki niat jahat ini. Tapi dia tidak berani. Karena ini adalah mangsa bos besar Sang Biao. Dia sama sekali tidak berani menyentuh. Dia tidak punya pilihan. Hanya bisa mengurung Xiao Mei di dalam kandang besi. Lalu duduk di luar dan terus mengeluarkan air liur. Tidak lama kemudian, Sang Biao datang. Begitu turun dari mobil, dia memerintahkan wanita untuk membersihkan Xiao Mei. Lalu memberikan ciuman beraroma bawang prei pada wanita itu. Namun adegan ini disaksikan langsung oleh Awei. Tapi dia hanya bisa marah dalam hati. Kemudian wanita itu pergi ke ruang bawah tanah. Dia iri karena Xiao Mei lebih cantik darinya. Dia menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk menyiksa Xiao Mei. Si gemuk di samping melihat adegan ini dengan gila. Setelah makan malam, Sang Biao datang ke depan kandang besi. Dia berharap Xiao Mei bisa melahirkan bayi monyet untuknya. Xiao Mei langsung melemparkan benda tak dikenal ke arahnya. Kemudian dia marah-marah pada Sang Biao dan menyuruhnya pergi.
Kemudian Sang Biao mengancam Xiao Mei. Jika tidak setuju, dia akan membunuh pacarnya, Xiao Shuai. Lalu dia berbalik dan pergi. Awei melihat Sang Biao pergi dengan mobilnya. Seketika dia marah. Kali ini dia sudah tidak tahan lagi. Malam itu, Xiao Cui terbangun. Namun melihat Awei sedang mencekik istrinya. Karena Awei tidak suka rasa kucai. Kemudian dia perlahan mendekati Xiao Cui. Gadis itu mengira Awei akan membunuhnya selanjutnya. Awei membuka pintu mobil. Dia meminta maaf atas semua yang dilakukannya pada gadis itu. Lalu dia membiarkan Xiao Cui pergi. Here. Xiao Mei mengambil sehelai paku dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Lalu dia melakukan gerakan meregangkan tubuh. Kemudian, Small Beauty berikan satu lagi peregangan pinggul. Matanya masih melemparkan pandangan tajam. Pria gemuk yang lajang selama 30 tahun belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Kemudian, Small Beauty mulai berbicara dengan pria gemuk lagi. Mereka bahkan mulai berbicara tentang teorema Pitagoras. Pria gemuk menggenggam erat dengan gigi terkatuk. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk membiarkan Small Beauty keluar dan berdiskusi dengannya. Namun dia masih sedikit waspada. Sebelum membuka pintu, dia mengunci salah satu kaki Small Beauty dengan rantai besi. Xiao Mei juga berjalan keluar dengan lambat. Dia meminta pria gemuk untuk duduk di kursi. Kemudian dengan anggun menutup pintu besi. Sementara itu, Little Hansome terbangun dari lubang. Dia melihat Ah Wei duduk di tepi kolam. Dia mengeluarkan kamus Xinhua dan akhirnya menyadari. Dia menyesali segala yang telah dilakukannya. Berharap ini dapat membersihkan dosa-dosanya. Si kecil memohon kepada Ah Wei untuk menyelamatkannya naik ke atas. Namun Ah Wei mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Little Hansome. Tidak boleh mengkhianati sesama. Biarkan Xiao Shuai menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi syaratnya adalah juga melakukan dosa seperti dia. Xiao Shuai sangat bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Kemudian Ah Wei melompat ke bawah. Ingin menggantung diri dengan tali. Xiao Shuai segera berlari ke arahnya untuk menyelamatkannya. Namun dia ditendang oleh Ah Wei. Xiao Shuai akhirnya mengerti. Mengapa Ah Wei membuatnya berbuat dosa. Hanya dengan menarik jenazah Ah Wei untuk memanjat ke atas. Barulah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian Xiao Shuai berhasil memanjat keluar dari lubang besar. Here. Xiao Mei perlahan mendekati si gemuk. Si gemuk menatap dua kelebihan Xiao Mei tanpa berkedip. Kemudian detik berikutnya, langsung ditusuk oleh Xiao Mei dengan paku ke dalam mata. Mendengar jeritan, Xiao Shuai segera datang untuk membantu. Menendang pintu dengan satu tendangan. Kemudian melompat ke bawah. Memberikan si gemuk satu tendangan keras lagi. Xiao Mei mengambil kunci di atas meja. Membuka rantai di kakinya. Saat pergi, Xiao Shuai menghantam si gemuk dengan tongkat. Kemudian kedua orang itu melarikan diri. Sang Biao mendengar suara dan segera datang. Menemukan Xiao Shuai dan yang lain sedang menuju jalan ke kiri. Maka dia berlari di tengah jalan dengan memotong jalan pintas. Terlihat Sang Biao membuka kedua tangannya. Ingin menghentikan mobil mereka dengan pikiran. Mobil benar-benar rusak. Berhenti di pinggir jalan tapi tetap tidak bisa mengenai. Melihat Sang Biao mendekat, Xiao Shuai meminta Xiao Mei untuk mencium kunci. Berdoa kepada Tuhan untuk memberkati. Namun tetap tidak bisa mengenai. Xiao Mei merasa keadaan sudah tidak terkendali. Jadi, mari kita berpelukan dengan cinta sebelum mati. Tidak disangka pelukan ini malah menyala. Terlihat Xiao Shuai mengganti ke gigi 8. Xiao Mei juga memberikan tendangan. Mereka berdua menabrak Sang Biao dengan kekuatan mereka. Saat itu, Sang Biao masih mencoba untuk menghentikan mobil dengan pikirannya. Akhirnya langsung melintas dari tubuh Sang Biao. Minum kesedihan di barat laut. Xiao Cui yang tak bisa menahan kemarahan mengeluarkan pistol. Menembak 8 kali secara beruntun.